Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengetahui pusaka Anda, entah itu keris, tombak, usiaji ataupun yang lain-lain, ada energinya atau kodam atau jin lah ya, atau pamor, sama teman pamor ini. Ada isinya apa enggak. Bagi yang sudah terbiasa dengan memegang benda-benda gaib atau bersentuhan dengan mistik, pasti kalau memegang keris atau pusaka pasti akan langsung terasa lah ya, kepalanya langsung pusing, mual ataupun nut-nutan. Tapi yang biasanya yang sering terasa biasanya sih kepalanya langsung keras lah ya, nut-nutan gitu. Kadang ada juga yang tangannya langsung bergetar gitu. Kadang juga ada yang nggak merasakan apa-apa, tapi di dalam hatinya itu kayak tergerak gitu, jantungnya kayak berdetak kencang gitu. Nah, itu berarti benda itu bisa dibilang ada isinya atau penunggu, istilah umumnya itu kodam atau jin, korin lah ya. Nah, ini keris yang saya pegang adalah keris sempaner, keris lurus atau sempono buner atau mimpi yang benar. Keris ini mengandung filosofi bahwa si tuan pemilik keris ini harus kita menjalani hidup dengan jujur dan tidak boleh bohong, jadi apa adanya lah ya. Melalui itu kita akan mendapatkan sebuah cita-cita yang menjadi kenyataan atau waskito gitu ya. Kalau saya prediksi sendiri nih ya, keris ini sih yang jaga itu kakek-kakek tua berumur 80 tahunan gitu. Waktu saya pegang pertama itu, keris ini kayaknya hawanya berat banget gitu, kerasa banget ada getaran energinya. Dan ini menurut yang punya asli itu larungan mungkin ya, entah di kali atau di mata, di kali atau di sungai yang jalan tuh dilarung, dibuang lalu diambil gitu, lalu dikasih ke tetangganya. Nah, berhubung tetangganya takut katanya, waktu saya diriin dikira ada kliniknya, padahal kalau diriin keris itu cuman teknik doang ya, bukan karena mistik. Pisau atau benda tajam apa aja itu bisa didirikan ya, nggak harus ada kliniknya. Tapi kalau mengetahui klinik atau mistik keris itu ada caranya. Kalau bagi yang muslim, saya sarankan kalau ingin mengetahui ini ya, sekedar saran ya, nggak harus ini banget, membaca ayat kursi 121 kali. Nah, keris itu dibuka, dikasih minyak wangi ya, entah itu melati, mawar atau apa, dibuka, ditaruh di depan, baca ayat kursi 121 kali. Ntar pasti itu kalau keris itu ada isinya, pasti akan semacam ada kayak apa ya, energi yang keluar dari situ. Entah itu sampean gesekan, ya itu kayak tadi kerasa pusing, mual, ataupun bahkan kadang merinding itu karena energi gaib dari keris itu keluarnya. Kalau bagi non muslim palingnya dengan puasa biasa ya, tidak makan, tidak minum, diusahakan jangan makan yang mengandung nyawa, walaupun itu ikan, telur, apalagi daging-dagingan ayam itu ya jangan. Dari mulai
menjelang subuh sampai maghrib itu puasa ya. Nah, malam harinya sampean pakai minyak wangi, dan keris itu pun dikasih wangi-wangian minyak melati, mawar atau kantil, itu terserah sampean, di tempat yang gelap. Di jam 11 malam ya, posisi orang sudah pada tidur. Lakukan ini paling baik itu Rebo Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon, itu 3 hari pas lakukan itu insya Allah itu akan merasakan bahwa pusaka itu ada kodamnya, korinya atau tidak. Andai pusaka itu nggak punya kodam jin atau lain-lain, maka ya nggak akan keluar apa-apa. Tapi pasti kalau ada isinya penunggu atau apanya, pasti itu akan kerasa itu ya, entah itu merinding, entah itu ada yang datang, bahkan kadang penampakan itu kodam si pusaka itu akan menampakkan diri biasanya. Itu cuma pembuktian. Untuk saya sarankan jangan melakukan hal-hal negatif atau meminta-minta sesuatu kepada benda pusaka ya, ntar efeknya negatif ke diri sampean sendiri walaupun itu punya pusaka sampean. Sedangkan perkutut, cara mengetahui perkutut itu punya katuranggan atau kodam atau jin dan sejenisnya, ada beberapa cara. Cara yang pertama, taruh perkutut itu disimpan sampean, lalu baca kurang lebih seperti tadi waktu tes pusaka, 121 ayat kursi. Efeknya juga sama seperti itu. Andai nggak mau ribet, sampean taruh perkutut itu dan sangkarnya tuh di atas tempat tidur sampean. Nah, kepala sampean itu di bawahnya persis. Jadi perkutut itu posisinya di atas sampean, kepalanya persis, itu tidur di bawahnya. Lakukan selama beberapa hari. Itu biasanya yang sering terjadi itu, kalau menurut teman-teman saya yang sudah saya dilakukan, itu akan didatengin. Kalau perkutut itu dari kuburan, biasanya genderuwo biasanya yang sering itu. Kadang ada yang didatangi nenek-nenek dan lain-lain. Itu tergantung kodam dari mana perkutut itu ya.